Ya, udah siap, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Sebelumnya, perkenalkan kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Vera Tiara Yunitasari, saya sebagai moderator. Yang kedua, Gale Ardi Putra Pertama sebagai pemateri. Yang ketiga, Sayyida Amalia sebagai pemateri. Dan yang keempat, Septian Nur Maulana sebagai materi. Di sini, kelompok 4 akan menjelaskan tentang makna manajemen dan publik dalam kajian manajemen publik. Ini dibagi menjadi 5 sub. Yang pertama, makna manajemen publik. Yang kedua, fungsi manajemen publik. Yang ketiga, jenis-jenis manajemen publik. Yang keempat, tujuan manajemen publik. Yang kelima, prinsip manajemen publik. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Ayi Amalia. Silakan. Yang pertama ini ada pengertian manajemen. Dalam suatu organisasi diperlukan manajemen untuk mengatur proses penyelenggaraan organisasi hingga tercapainya tujuan dari organisasi tersebut. Pada instansi pemerintah, khususnya menyangkut soal pelayanan publik, diperlukan manajemen yang efektif dan efisien dalam proses penyelenggaraan pelayanan agar tercapai tujuan dari pelayanan itu sendiri, yakni kepuasan masyarakat. Menurut Handoko, manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Menurut Manulang, mendefinisikan manajemen sebagai ilmu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, penyusunan, dan pengawasan daripada sumber daya manusia untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Sorer dan Freeman, manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian upaya anggota organisasi dan proses penggunaan semua sumber daya organisasi untuk tercapainya tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Ini pengertian manajemen publik menurut ahli disebutkan tergantung latar belakang pendidikan, pengalaman, atau perspektif. Yang pertama ada menurut Norgood Gofur, manajemen publik adalah manajemen pemerintah yang artinya manajemen publik juga bermaksud untuk melakukan perencanaan, pengorganisasian, pengontrolan terhadap pelayanan kepada masyarakat. Menurut Shafris dan Ruzel, diartikan sebagai upaya seseorang untuk bertanggung jawab dalam menjalankan suatu organisasi dan pemanfaat sumber daya alam, orang, dan mesin guna mencapai tujuan organisasi. Menurut Overman dan Dalam Keban, manajemen publik bukanlah manajemen, meskipun sangat dipengaruhi oleh saintifis manajemen publik bukanlah policy analisis, bukanlah juga administrasi publik, merefleksikan tekanan-tekanan antara orientasi politik kebijakan di pihak lain. Manajemen publik adalah suatu studi interdisipliner dari aspek-aspek umum organisasi dan merupakan gabungan antara fungsi manajemen sebagai planning, organizing, dan controlling satu sisi dengan sumber daya manusia, keuangan fisik, informasi, dan politik di sisi lain. Fungsi manajemen adalah elemen-elemen dasar yang selalu ada dan melekat di dalam proses manajemen yang akan dijadikan acuan oleh manajer dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan.
fungsi-fungsi manajemen oleh beberapa ahli. Menurut Henry Fayol, fungsi-fungsi manajemen meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, pengendalian. Menurut Ricky Girvin, fungsi-fungsi manajemen meliputi perencanaan dan pengembalian keputusan, pengorganisasian, pengarahan, serta pengendalian. Ini ada fungsi-fungsi manajemen menurut Henry Fayol. Itu ada 5, perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, dan pengendalian. Selanjutnya akan dilanjut oleh Saudara Galih. Halo Mas Galih, silahkan. Pak Ayat, ini mohon maaf sebelumnya, karena ini yang presentasi cuma 2, apakah saya juga bisa jadi pemateri sekaligus moderator, Pak? Ya, tidak apa-apa, silakan dilanjut aja. Ya sudah, saya lanjut aja nggak apa-apa. Ini ada perencanaan, adalah fungsi dasar manajemen karena pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasi, dan pengendalian pun harus terlebih dahulu direncanakan. Yang kedua ini pengorganisasian, dapat diartikan penentuan pekerja departemen-departemen dan penentuan hubungan-hubungan. Fungsi pengarahan ini fungsi yang dapat diterapkan setelah rencana organisasi dan karyawan ada. Jika fungsi ini diterapkan, maka proses manajemen dalam merealisasi tujuan bisa dimulai. Yang keempat ini pengkoordinasian adalah aktivitas menghubung-hubungkan, menyatupadankan, dan melaraskan orang-orang yang pekerjaannya sehingga semua berlangsung secara tertib dan seirama menuju tercapainya tujuan. Dan yang terakhir ini ada fungsi pengendalian adalah fungsi terakhir dari proses manajemen. Fungsi ini sangat menentukan pelaksanaan proses manajemen karena itu harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya, Saudara Vera. Selanjutnya yaitu jenis-jenis manajemen publik. Yang pertama ada manajemen penjualan, yang kedua manajemen strategis, yang ketiga manajemen pemasaran, yang keempat hubungan masyarakat, yang kelima manajemen rantai pasokan, dan yang keenam manajemen operasi. Next. Jelaskan dulu manajemen strategis ini melihat pembentukan dan eksekusi strategis keseluruhan organisasi dengan tujuannya itu menumbuhkan dan mempertahankan keunggulan kompetitif. Kalau yang manajemen penjualan ini dari sebuah tim dan secara individu. Yang pemasaran ini lebih ke produk, merek, dan promosi. Kalau hubungan masyarakat mengelola komunikasi antara organisasi dan publik. Yang manajemen operasi ini manajemen produksi barang dan jasa. Yang rantai pasokan pengelolaan proses pemindahan produk atau layanan dari pemasok ke pelanggan. Lanjut. Lanjut, Vera. Selanjutnya ada manajemen R&D, ada manajemen pengadaan, manajemen keuangan dan akuntansi, manajemen rekayasa, manajemen manusia, manajemen program, manajemen teknologi, dan manajemen proyek. Silakan Mbak Ayi dijelaskan. Kalau yang manajemen pengadaan ini, pengelolaan perolehan barang dan jasa dari sumber eksternal. Yang manajemen keuangan dan akuntansi, mengelola proses dan tim keuangan dan akuntansi untuk lebih lengkapnya ini. Kalau yang manajemen sumber daya manusia bertanggung jawab untuk menarik, merekrut, melatih, memberikan kompensasi, memberi penghargaan, dan mengelola kinerja karyawan. Yang manajemen teknologi dan informasi itu mengolah tim dan proses teknologi informasi. Yang manajemen R, manajemen proses dan tim penelitian dan pengembangan. Yang manajemen program
Ini pengelolaan portofolio proyek yang sudah berlangsung. Manajemen, lanjut. Selanjutnya ada manajemen risiko, manajemen perubahan, manajemen kualitas, manajemen inovasi, manajemen desain, dan manajemen fasilitas. Kalau manajemen risiko ini lebih ke disiplin untuk mengidentifikasi dan menilai, mengendalikan peluang bahwa tujuan dan proses akan menjadi konsekuensi negatif. Yang perubahan, pendekatan terstruktur untuk perubahan bisnis, tujuan dari manajemen perubahan. Kalau yang kualitas, ini perencanaan kualitas, kontrol, jaminan, dan peningkatan. Yang inovasi, ini lebih ke strategi penelitian dan pengembangan atau perubahan organisasi. Yang manajemen desain ini manajemen proses desain seperti desain produk. Yang manajemen terakhir ini manajemen fasilitas. Ini pengelolaan fasilitas seperti kantor atau pusat data. Selanjutnya ada tujuan manajemen publik. Tujuan yang dicapai adalah terpenuhnya kebutuhan publik atau barang publik bagi masyarakat dalam segala aspek kehidupan dan meningkatkan tercapainya tujuan sektor publik yang lebih efektif dan efisien. Nah, prinsip manajemen publik itu mendasar pada nilai yang menjadi inti dari keberhasilan sebuah manajemen menurut Henry Fayol. Prinsip-prinsip adalah manajemen sebaiknya bersifat lentur dalam arti bahwa perlu dipertimbangkan sesuai dengan kondisi-kondisi khusus dan situasi-situasi yang berubah. Prinsip-prinsip umum manajemen menurut Henry Fayol adalah sebagai berikut, yaitu ada pembagian kerja, wewenang dan tanggung jawab, disiplin, kesatuan perintah. Next. Kesatuan pengarahan, pengajian pegawai, mengutamakan kepentingan organisasi atas kepentingan sendiri, dan yang terakhir keadilan dan kejujuran. Ini saya jelaskan kalau pembagian kerja ini harus disesuaikan dengan kemampuan dan keahlian sehingga pelaksanaan kerja berjalan efektif. Dalam penempatan karyawan harus menggunakan prinsip pembagian kerja. Lanjut ke wewenang dan tanggung jawab. Setiap orang harus melakukan pekerjaan dan wewenang, melekat atau diikuti pertanggungjawaban. Ini rasa taat dan patuh terhadap pekerjaan yang menjadi tanggung jawab. Kesatuan perintah, ini melaksanakan pekerjaan, karyawan harus memperhatikan prinsip kesatuan pemerintah sehingga pelaksanaan kerja dapat dijalankan dengan baik. Lanjut ke kesatuan pengarahan. Ini karyawan dapat diarahkan menuju ke sasarannya. Lanjut ke mengutamakan kepentingan organisasi di atas kepentingan diri sendiri. Setiap karyawan harus mengabdi kepentingan sendiri kepada kepentingan organisasi. Semacam itu merupakan suatu syarat yang sangat penting agar setiap kegiatan berjalan dengan lancar sehingga tujuan dapat berjalan dengan baik. Dan yang terakhir, penggajian pegawai. Gaji atau upah karyawan merupakan kompensasi yang harus terwujud kelancaran dalam bekerja. Baik, terima kasih. Di sini kami membuka sesi pertanyaan. Jika ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Langsung ke kelompok 5 dulu, Mbak Vera. Ya, dilanjut kelompok 5 dulu. Dibantu menjadi moderator, enggak apa-apa. Oh iya, baik. Monggo kelompok 5. Silakan kelompok 5. Vera, Iya, PPT-nya saya kasih ke Vera atau saya yang membuka PPT-nya? sampean aja, Mas. Oke, bentar, Pak.
Apa bisa dilihat PPT kelompok 5? Sudah bisa. Apakah kelompok 5 udah siap ini? Insya Allah siap. Ya udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai moderator akan membantu kelompok 5 untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya, yaitu kajian kebijakan dalam administrasi publik. Silakan diperkenalkan anggotanya. Yang pertama, saya sendiri, As'ad Andi Yahya, sebagai anggota. Yang kedua, Khoirunisa Ajeng Larasati sebagai anggota juga. Yang ketiga, Nurmalita Wana sebagai anggota. Dan yang terakhir, Unguria Virgasi sebagai anggota juga. Di sini selanjutnya ada definisi kebijakan publik. Silahkan dari pemateri untuk dijelaskan dari definisi kebijakan publik. Baik, di sini saya akan menjelaskan definisi kebijakan publik. Kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah. Kebijakan publik merupakan suatu bentuk intervensi yang dilakukan secara terus-menerus oleh pemerintah demi kepentingan kelompok yang kurang beruntung dalam masyarakat agar mereka dapat hidup dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan secara luas. Selanjutnya, definisi administrasi publik. Administrasi publik adalah suatu bahasan ilmu sosial yang mempelajari 3 elemen penting kehidupan bernegara yang meliputi lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif, serta hal-hal yang berkaitan dengan publik yang meliputi kebijakan publik, manajemen publik, administrasi pembangunan, tujuan negara, dan etika yang mengatur penyelenggara negara. Hubungan kebijakan publik dengan administrasi publik. Dalam ilmu administrasi negara, kebijakan publik itu berasal dan dibuat oleh pemerintah sebagai fungsi dinamis dari negara yang ditujukan untuk menciptakan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas-tugas pemerintah dan kenegaraan. Kebijakan publik akan dijalankan oleh birokrasi pemerintah dan fokus utama kebijakan publik adalah pelayanan publik, sehingga kebijakan publik menjadi kajian penting dalam ilmu administrasi negara. Pentingnya kajian kebijakan publik dalam ilmu administrasi negara adalah karena kebijakan publik menjadi fokus dalam ilmu administrasi negara, di mana fokus dari ilmu administrasi negara itu adalah efektivitas dan efisiensi. Menurut konsep ilmu administrasi negara, kebijakan publik itu berasal dan dibuat oleh pemerintah sebagai fungsi dinamis dari negara atau suatu organisasi yang ditujukan untuk menciptakan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan kenegaraan. Selanjutnya ada ilmu administrasi negara. Memiliki 8 unsur atau pilar utama. Yang pertama ada organisasi. Organisasi dalam unsur administrasi publik dapat diartikan sebagai rangkaian kegiatan yang menjadi kerangka bagi segenap masyarakat atau pemerintah untuk melakukan kegiatan dengan cara mengelompokkan pekerjaan. Yang kedua ada manajemen. Manajemen dalam unsur administrasi publik dapat diartikan sebagai upaya penataan dengan menggerakkan orang atas dasar organisasi, sehingga dengan begitu seseorang akan tergerak dan dapat membagi tugasnya antara satu dengan yang lainnya. Selanjutnya ada personalia. Yang keempat ada material. Yang kelima ada finansial. Yang keenam human relation. Yang ketujuh ada komunikasi. Komunikasi di sini dapat diartikan sebagai kegiatan penataan yang berupa penyampaian warta dari komunikator ke komunikan dalam kerjasama sehingga mencapai tujuan tertentu yang dihasilkan dalam bentuk kerjasama tersebut.
Yang terakhir ada ketatausahaan. Ketatausahaan dalam unsur administrasi publik dapat diartikan sebagai kegiatan pelayanan terhadap penyelenggaraan usaha kerjasama yang meliputi kegiatan pencatatan keluar masuknya barang, pengiriman, dan penyimpanan bahan keterangan. Tahap-tahap kebijakan public Harold F. Gardner dalam Public Administration menjelaskan terdapat 5 tahap dalam proses terjadinya kebijakan publik adalah yang pertama, identifikasi masalah. Identifikasi masalah ini mengidentifikasikan kebutuhan-kebutuhan masyarakat dalam pembangunan dengan mengikuti beberapa kriteria. Yang kedua, formulasi. Formulasi usulan kebijakan yang mencakup faktor-faktor strategi, alternatif-alternatif yang bersifat umum, kemantapan teknologi, dan analisis dampak lingkungan. Yang ketiga adalah adopsi. Adopsi mencakup analisis kebijakan politik. Yang keempat adalah evaluasi, mencakup penggunaan metode-metode eksperimental, sistem informasi, auditing, dan evaluasi mendadak. Yang terakhir adalah aplikasi, yaitu pelaksanaan program yang mencakup bentuk-bentuk organisasi, model penjadwalan, dan penjabaran keputusan-keputusan. Sudah selesai, Mbak Vera? Oh, baik, terima kasih dari kelompok 5. Di sini saya kembalikan ke kelompok 4. Buat teman-teman yang mau bertanya ke kelompok 4 dipersilahkan. Baik, silakan ditampilkan. Sudah. Ya, terima kasih. Buat teman-teman yang ada pertanyaan dipersilahkan. Pertanyaannya boleh kelompok 4 sama kelompok 5. Oh, berarti itu sistemnya gabung ya, Mbak Iya? Mohon maaf, kami membuka sesi pertanyaan. Bila dari teman-teman ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Baik, kalau tidak ada yang dipertanyakan, saya kembalikan ke Pak Hayat.
Teman-teman, kalau tidak ada yang bertanya buat kelompok 4, selanjutnya jika ada pertanyaan buat kelompok 5, dipersilahkan. Mas As'ad, silakan ditampilkan lagi untuk materinya, biar teman-teman kalau ada pertanyaan. Siap, Mbak. Sebentar. Saya ulangi lagi, bila teman-teman ada pertanyaan, dipersilahkan. Itu materi dari kelompok 5. Jika ada yang kurang paham atau menurut kalian kurang, silahkan dipertanyakan. Saya mau bertanya ke kelompok 5. Ya, baik. Dipersilakan untuk memperkenalkan diri. Saya Sayyidah Amalia, mau bertanya ke kelompok 5. Menurut kelompok Anda itu kebijakan publik yang baik dan benar seperti apa? Tadi kan belum dijelaskan. Terima kasih. Tolong Mbak, diulangi pertanyaannya. Menurut kelompok Anda, kebijakan publik yang baik dan benar itu seperti apa? Kan tadi belum dijelaskan. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Ayi. Bila selanjutnya ada pertanyaan, dipersilahkan. Saya mau bertanya, Mbak. Iya Mbak, silahkan. Saya Vina Septivia Sari Anggraini. Saya mau bertanya ke kelompok 4. Oh iya. Tadi kan dijelaskan tentang prinsip-prinsip manajemen publik. Nah, itu kan ada banyak ya. Tolong disimpulkan perbedaan antara prinsip kesatuan pengarahan dan kesatuan perintah. Karena saya tadi belum jelas. Terima kasih. Prinsip apa itu Mbak? Prinsip apa sama apa itu tadi? Prinsip kesatuan pengarahan sama prinsip kesatuan perintah. Ya, baik. Terima kasih. Sama-sama. Apakah dari teman-teman ada yang bertanya lagi? Dipersilahkan. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Saya mau bertanya untuk kelompok 5. Ya, Mas. Saya Jeffrey. Ya. Pertanyaan saya ini,
tadi dijelaskan ilmu administrasi negara itu memiliki 8 unsur pilar. Nah, terus apa yang menjadi dasar kelompok Anda menentukan 8 unsur pilar ini untuk ilmu administrasi negara? Terus yang paling berperan penting dalam 8 unsur pilar ini yang mana? Baik, itu pertanyaannya. Apa semua ke-8 ini penting atau ada satu unsur yang paling penting untuk ilmu administrasi negara? Baik, untuk Mas Devi, terima kasih pertanyaannya, bagus sekali. Untuk pemateri dari kelompok 4 ataupun kelompok 5 menjawab, dipersilahkan. Saya akan menjawab. Saya kelompok 4 akan menjawab pertanyaan yang itu apa bedanya kesatuan pemerintah dan kesatuan pengarahan, kesimpulannya ya. Kalau kesatuan pemerintah ini harus memperhatikan kesatuan pemerintah harus bertanggung Kesatuan pemerintah ini harus melaksanakan perintahnya dengan baik agar berjalan dengan baik. Kalau yang kesatuan pengarahan ini lebih ke melaksanakan tugas-tugas dan tanggung jawabnya. Ini lebih ke menuju sasaran. Kesatuan pengarahan ini tergantung pula terhadap kesatuan pemerintah. Jadi kesatuan perintah dulu, lanjut ke kesatuan pengarahan. Itu. Di mana ada beberapa kendaraan yang juga memarkirkan kendaraannya ini tepat di dalam di tengah tol. Ya, terima kasih jawabannya. Bagaimana dari keluarga yang sempat tadi saya juga memutuskan untuk jalan kaki karena memang kondisi tidak memungkinkan untuk sampai di. Selanjutnya dari kelompok 5, kalau sudah siap untuk menjawab, silahkan. Dari Kapolri juga menyatakan bahwa penjagaan terus dilakukan dari jalur masuk ke Bandara Soekarno-Hatta sampai dengan di Terminal 3. Ini penjagaan terus dilakukan, kurang lebih ada 970 petugas gabungan dari Aviation Security dan juga Security, serta juga ada kurang lebih 400 tim gabungan dari Polri dan juga TNI yang berjaga di sekitar sini. Juga ada 4 mobil polisian yang terdiri dari 1 mobil water cannon, 1 barakuda dan 2 minibus di Terminal 3. Saya akan menutup salah satu ini mungkin. Baik, saya akan menjawab pertanyaan Mbak Saida tadi ya. Namanya Mbak Saida tadi ya? Iya, Mas. Pertanyaan tadi kan gimana menjadi dilaksanakan dengan baik, maka kebijakan seharusnya gitu kan Mbak ya? Ya, kebijakan publik yang dilaksanakan dengan baik. Menurut saya, kebijakan publik itu seharusnya dirancang sesuai dengan kerangka-kerangka yang ada, terus ditetapkan adanya organisasi yang mengkoordinir. Sehabis itu dilakukan pemantauan secara terus-menerus. Dan yang terakhir itu adalah harus menilai sama pentingnya antara kebijakan dan implementasinya. Apa pemateri yang lain bisa menambahkan? Sebelumnya tentang ya berarti yang ini ada beberapa penumpang yang memutuskan untuk membawa koper dan turun di bandara. Nanti kalau mereka begitu juga nggak Pak? Ya,
mengakui bahwa ternyata di sini terjadi Dari kelompok 5, untuk pertanyaan dari Mbak Ayi kan sudah dijawab. Apakah Mbak Ayi bisa menerima jawabannya? Sudah bisa, tapi kalau dari contoh kebijakan publik di Indonesia ini seperti apa? Oh, berarti contoh kebijakan publik yang ada di Indonesia. Seperti itu ya. Silakan dari kelompok 5 untuk dijawab. Sudah ini. Silakan untuk kelompok 5 dilanjutkan untuk menjawab pertanyaan dari Mbak Ayi. Ya, baik. Saya akan menjawab pertanyaan Mbak Aik tadi, contoh kebijakan publik di Indonesia, contohnya yaitu kayak program wajib belajar 9 tahun. Untuk mewujudkan kebijakan ini, pemerintah bahkan menganggarkan dana yang cukup besar tiap tahunnya untuk menunjang berbagai fasilitas pendidikan dan meringankan biaya yang harus ditanggung orang tua melalui program bantuan dana operasi sekolah atau BOS. Sekian
dari saya. Apa bisa diterima atau mau menambahkan jawabannya juga? Buat Mbak Ayi, apakah jawaban dari kelompok 5 sudah bisa diterima? Mbak Ayi? Mungkin buat kelompok 5, jawaban dari kelompok 5 Tiba-tiba mungkin bisa keluar sendiri. Ya, Mbak Ayi, apa sudah bisa diterima jawaban dari kelompok 5? Sudah. Ya, terima kasih. Selanjutnya, kelompok 5 dipersilakan untuk menjawab pertanyaan dari Mas Jeffrey. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Jeffrey. Menurut saya, yang paling penting dalam unsur-unsur administrasi adalah organisasi. Karena di dalam organisasi terdapat suatu sistem kerjasama kelompok. Jadi jika suatu administrasi tidak ada kerjasama yang dengan baik, maka tujuan tidak akan bisa tercapai dengan baik pula. Gimana buat Mas Jeffrey? Apakah jawabannya bisa diterima? Bisa, Mbak. Tapi ada satu pertanyaan tadi yang di awal. Ya. Apa yang menjadi dasar kelompok Anda menentukan 8 pilar ini untuk ilmu administrasi negara? Untuk kelompok 5, silakan.
Silahkan dari kelompok 5 untuk menjawab pertanyaan dari Mas Jeffrey. Halo, kelompok 5. Gimana? Mungkin dari teman-teman ada yang bisa membantu untuk menjawab, dipersilahkan. Gimana buat kelompok 5? Iya, Mbak Lita silahkan. Ya, saya akan menambahkan jawaban. Mengapa kelompok kami memilih ke-8 unsur tersebut? Ya, karena ke-8 unsur itu merupakan unsur pilar yang tertata di dalam administrasi negara. Seperti itu. Bisa diterima, Mas Jeffrey? Iya deh, bisa Mbak. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Saya sebagai moderator dari kelompok 4 dan kelompok 5 mengucapkan terima kasih dan memohon maaf Ditambah apabila aja presentasinya, diskusinya. Ini yang masuk kok hanya 30-an ini.
Ditambah satu pertanyaan gitu, Pak. Satu sesi lagi. Oh ya, baik. Buat teman-teman, apakah ada pertanyaan dari untuk kelompok 4 ataupun kelompok 5, dipersilahkan. Permisi, saya mau bertanya. Ya, silakan. Saya mau bertanya kepada kelompok 4. Ya. Tadi kan sudah dijelaskan tentang prinsip manajemen publik. Saya ingin tahu pendapat kalian tentang manajemen publik di Indonesia ini, apakah sudah berjalan sesuai dengan prinsip yang sudah disebutkan tadi? Dan kalau sudah, tolong disertakan bukti konkretnya. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih pertanyaannya. Dari kelompok 4, apa sudah ada jawaban? Kalau sudah, dipersilahkan.
Jadi menurut kelompok kami, Indonesia itu sudah menerapkan prinsip sesuai berurutan. Gitu. Gimana untuk Mbak Devi? Apakah bisa diterima jawaban dari kelompok 4? Tadi kan saya minta kalau memang sudah diterapkan sesuai, kalau menurut pendapat kelompok 4 sudah diterapkan sesuai dengan prinsip yang ada, mungkin bisa dijelaskan bukti konkretnya, soalnya kan tadi sudah menjelaskan tentang makna manajemen publik. Dalam kajian manajemen publik sudah cukup jelas, tapi masih belum disertakan contoh kasus atau bukti konkretnya gitu. Gimana Mbak Devi? Silakan diulangi soalnya suaranya terputus-putus. Ya, tadi kan pertanyaan saya kan ingin tahu pendapat dari kelompok kalian, apakah manajemen publik di Indonesia sudah berjalan sesuai prinsip yang sudah dijelaskan tadi. Tadi kan jawabannya Mbak Ayi katanya sudah. Kalau gitu saya tadi juga minta untuk disertakan bukti konkretnya. Jadi contoh kasusnya itu seperti administrasi kepegawaian. Itu melakukan pengecekan dan pemeriksaan khususnya itu dalam paspor. Itu bentuk aktivitas pengendalian, gitu Mbak Devi. Sudah jelas? Halo Mbak Devi, gimana?
Halo Mbak Devi, gimana? Halo? Maaf, saya ada kendala sinyal tadi, tiba-tiba keluar sendiri Zoom-nya. Silakan Mbak Ayi untuk diulang jawabannya. Jadi kalau menurut saya itu contoh kasusnya prinsip manajemen itu saya cari contoh yang administrasi kepegawaian itu melakukan pengecekan dan pemeriksaan khususnya paspor. Itu bentuk dari pengendalian dari contoh prinsip manajemen. Sudah jelas? Eh, apa contoh konkretnya itu cuma itu saja Mbak dalam penerapan tadi kebijakan apa? Dalam apa Mbak? Paspor ya kalau nggak salah. Apa tidak bisa lebih menyeluruh yang mencakup manajemen publik seperti penerapan seperti manajemen publik dalam kebijakan publik gitu. Maaf Mbak, tapi sayanya cuma tahu dari pengendalian itu sendiri. Pengecekan paspor itu lebih ke aktivitasnya kayak antisipasi ada hal-hal yang tidak mungkin. Oh ya sudah kalau begitu. Soalnya kan tadi prinsip-prinsip yang disebutkan kan banyak, lebih dari satu. Baiklah, bisa saya terima jawabannya. Baik, terima kasih. Saya sebagai moderator dari kelompok 4 dan kelompok 5 mengucapkan terima kasih dan memohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan atau yang salah. Dan saya kembalikan ke Pak. Oke, terima kasih kelompok 4 dan kelompok 5. Mohon diinfokan yang ini banyak tidak masuk kayaknya ini. Ada 33 memang ya kelasnya? Satu kelas. Satu kelas ada berapa orang? 40. Di siswa 40, Pak. Sudah. Oke, terima kasih kelompok 4 dan kelompok 5 yang sudah menjelaskan tentang pemahaman atau deskripsi tentang manajemen itu apa, kemudian publik itu apa, kemudian hubungannya dengan manajemen itu apa. Di pertemuan awal sudah saya sampaikan bahwa manajemen publik itu memiliki pemahaman yang berbeda konsepnya dengan manajemen murni.
Karena kita berbicara tentang manajemen di ruang publik yang itu berkaitan dengan aspek-aspek dalam lingkup publik. Publik itu apa? Kalau dulu kan diartikan sebagai negara yang di dalamnya ada masyarakat, ada pemerintah, ada tatanan, ada sistem, dan lain sebagainya. Sekarang sudah menjadi publik, maka publik, ruang-ruang publik itu ya ruang-ruang yang memang berhubungan langsung dengan pemerintahan dan masyarakat, berkaitan dengan aspek-aspek di dalamnya, kesehatan, pendidikan, sosial, dan budaya, pemerintahan, baik pusat sampai daerah. Jadi berbicara tentang manajemen dan publik di dalam kajian manajemen publik, tadi disampaikan oleh kelompok 4, ini menjadi bagian yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana saudara memahami secara konteks atau secara substansi tentang pola pengelolaan tatanan pemerintahan itu. Tadi juga dicontohkan berkaitan dengan pengelolaan atau pengendalian paspor yang ini memang menjadi ramai beberapa tahun terakhir. Tidak hanya itu sebenarnya, banyak aspek-aspek penting yang perlu saudara pahami di dalam rangka mengetahui dan mengerti tentang manajemen publik itu berada di ruang-ruang apa atau pelaksanaannya seperti apa. Jadi hampir seluruh komponen tata kelola pemerintahan yang berada dalam ruang-ruang publik itu ada unsur manajemen publik yang mengikutinya. Karena pola pengaturan dari sistem tatanan, pengorganisasian, pengendalian, perencanaan, itu membutuhkan sebuah manajemen yang komprehensif yang kemudian itu mengantarkan kepada tujuan yang diharapkan. Baik itu kebijakan, pelayanan publik, bahkan di dalam manajemen publik itu sendiri, ini juga perlu dipahami secara kompleks. Oleh karena itu, kalau kita melihat fakta-fakta di lapangan atau pelaksanaan di lapangan ini sebenarnya masih banyak tantangan dan kendala-kendala yang dihadapi di dalam rangka untuk mewujudkan misalnya pemerintahan yang baik, pemerintahan yang bersih, pemerintahan yang ya prima, pemerintahan yang memiliki kualitas yang tinggi dan seterusnya. Tapi berarti ada hal yang perlu dikaji kembali, kira-kira yang perlu diperbaiki dalam bidang apanya. Karena nanti ketika misalnya dalam proses pengembangan sumber daya manusia, itu juga membutuhkan sebuah aspek manajemen publik yang kemudian bisa mengelola, bisa menata, bisa mengembangkan sumber daya aparatur itu betul-betul difungsikan secara baik. Sumber daya aparatur itu betul-betul menjalankan tugas dan kinerjanya dengan baik. Maka ada pola pengaturan dan pengelolaan di dalamnya yang kemudian itu disebut dengan manajemen publik. Untuk apa? Tujuannya adalah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, untuk memberikan nilai-nilai kebijakan di dalam program-program yang diberikan. Misalnya banyak ini berkaitan dengan aspek manajemen publik, sehingga manajemen publik itu masuk di ruang-ruang administrasi publik yang kemudian menjadi bagian dari penata kelolaan. Dalam konteks apapun itu menjadi bagian hal yang paling penting. Sekarang juga sudah mulai membaik, sudah mulai banyak penata kelolaan yang sudah ditingkatkan, terus diperbaiki, terus dikembangkan. Misalnya di masa pandemi COVID-19, maka bagaimana pengelolaan atau manajemen publik itu menyesuaikan dengan kebutuhannya. Mulai dari pendidikan seperti kita hari ini juga menjadi penting. Bagaimana pengelolaan pembelajaran jarak jauh itu tetap mengedepankan prinsip-prinsip kualitas pendidikan yang baik sesuai dengan tujuan yang diharapkan, tetapi dengan pola manajemen yang berbeda. Misalnya kuliah dengan Zoom, kuliah dengan Google Meet, dengan YouTube. Itu kan pola-pola yang dikembangkan di dalam rangka untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Maka kalau manajemen publik tidak melakukan peran di dalam sistem pendidikan, maka ya akhirnya dalam manajemennya ya harus ketemu misalnya. Itu juga menjadi tantangan bagi kita semua. Oleh karena itu, dalam proses pengelolaan manajemen pendidikan yang baik
yang pada hari ini masa pandemi COVID-19, maka bagaimana penata kelolaan itu tidak kemudian dijadikan sebagai alasan untuk tidak produktif, untuk tidak berkualitas. Yang penting sekolah. Walaupun ini juga terjadi di beberapa daerah karena berkaitan dengan misalnya kota, jaringan, dan seterusnya. Oleh karena itu, ini menjadi penting untuk saudara pahami, sehingga nanti ketika saudara sudah masuk ke semester 4 dengan kajian-kajian keilmuan yang semakin detail, semakin mengarah kepada keilmuan administrasi publik, maka itu nanti saudara sudah punya bekal bahwa di dalam ranah publik itu ada aspek manajemen yang memiliki peran penting di dalam pencapaian tujuan yang diharapkan. Kebijakan publik, manajemen pelayanan publik, itu dilahirkan dari manajemen publik yang kemudian melahirkan manajemen pelayanan publik. Hari ini juga masih terus dikembangkan misalnya manajemen kebijakan publik. Ini juga menjadi penting untuk terus dikaji dan memperluas pengetahuan kita. Kira-kira itu tambahan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jadi minggu depan kita insya Allah sudah UTS, dan soal UTS saya sampaikan di hari Senin. Insya Allah silakan bisa dicek, dan saya akan share di semua grup yang saya ampu mata kuliahnya. Karena ada range waktu sekitar 1 minggu yang saya berikan untuk menjawab dari UTS itu. Oke, itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga berkah dan bermanfaat, terus produktif, terus kreatif. Saya juga mengingatkan jika ada info-info yang berkaitan dengan misalnya program kreativitas mahasiswa, bisalah coba-coba share atau sharing dengan beberapa teman, dengan dosennya, untuk kemudian bisa mengambil peran. Karena peran serta mahasiswa di dalam pengembangan pembelajaran, seperti misalnya program kreativitas mahasiswa, program pengabdian kepada masyarakat yang difasilitasi oleh kementerian, maka karena saudara sudah semester 3, yang itu memang memiliki peran andil untuk bisa ikut berpartisipasi aktif. Karena syaratnya biasa semester 3, 4, 5, 6. Itu biasanya harus sebagai syarat di dalam proses atau program kemahasiswaan di kementerian. Sehingga saya minta teman-teman kalau ada program atau ada share dari dosen, dari pimpinan fakultas berkaitan dengan pengembangan diri, berkaitan dengan program-program dari kementerian, program kemahasiswaan, maka ikut andil dan peran aktif di dalam program-program itu. Karena itu menjadi bagian dari proses pembelajaran, menjadi bagian dari proses pengembangan diri kita, menjadi bagian dari penguatan kapasitas kelembagaan, karena peran mahasiswa itu juga menjadi penting di dalam menaikkan grade perguruan tinggi. Sehingga ayo berpartisipasi di dalam program-program pemerintah yang itu difasilitasi oleh negara. Eman kalau saudara tidak pernah ikut apa-apa, saudara tidak pernah ikut program pemerintahan, misalnya PKM, kemudian sekolah apa, itu banyak. Saudara juga bisa ikut berpartisipasi aktif di dalam pengembangan diri dan pengembangan lembaga. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wal afu minkum. Saya akhiri dulu. Wal afu minkum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.